Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di malam hari yang indah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita dalam rangka kita sama-sama mempelajari agamanya. Kita mempelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian yang mengamalkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling kaya, sebaik-baik manusia adalah yang paling tinggi jabatannya, sebaik-baik manusia adalah yang paling cantik, sebaik-baik manusia adalah yang paling tampang. Nabi tidak pernah katakan itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Hari ini kita mempelajari Al-Quran, besok atau lusa mungkin kita juga mengajarkan Al-Quran, sehingga kita pun bisa menjadi manusia terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya adik-adikku sekalian, apa yang Nabi ucapkan itu adalah semuanya dari wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi wahyu kepadanya untuk berucap. Jadi semua yang diucapkan oleh Nabi itu adalah kebenaran. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin apa yang diucapkannya Nabi adalah kebenaran seluruhnya, maka dipertanyakan keimanan kita, dipertanyakan keislaman kita. Kita harus yakin secara penuh. Kalau Nabi katakan ini adalah manusia yang terbaik, maka pasti itu yang terbaik. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan ini manusia jelek, terhina, maka ini adalah manusia yang terjelek dan yang terhina. Sebaliknya juga, kalau Nabi katakan manusia yang terbaik adalah ini, maka kita, walaupun Nabi tidak mengatakan manusia terjelek adalah ini, maka kita sudah mampu memahami. Berarti yang terjeleknya adalah kebalikannya yang apa yang dikatakan oleh Nabi. Berarti sejelek manusia adalah yang tidak mempelajari Al-Quran, kemudian tidak mengajarkannya juga. Kan begitu. Lawannya, kalau Nabi katakan yang terbaik di antara kalian, yang paling baiknya di sisi Allah adalah kalian yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Berarti yang paling jeleknya adalah yang tidak mempelajarinya Al-Quran dan tidak juga mengamalkannya.
Tidak juga mengajarkannya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dengar semua adik-adikku sekalian, dengar. Dan kalau perlu ini dihafalkan. Ini adalah pegangan kita sebagai anak tahfiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa di antara kalian yang membaca Al-Qur'an, siapa di antara kalian yang membaca Al-Qur'an, kemudian dia hafalkan Al-Qur'an. Nabi tidak katakan harus 30 juz. Nabi hanya mengatakan siapa di antara kalian yang membaca Al-Quran kemudian dia hafalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Coba lihat kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia berusaha untuk membaca dengan baik tata cara membaca Al-Quran, kemudian berusaha menghafalkannya. Maka kata Nabi, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hanya sampai di situ, cukup sampai di situ. Andai kata Nabi mencukupkan kita masuk surga dengan menghafal Al-Quran, maka itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Namun kata Nabi, bukan hanya sampai di situ. Kata Nabi selanjutnya, dia akan diberikan kesempatan untuk memberi syafaat 10 keluarganya yang telah dipastikan mau masuk di neraka, yang sudah ditetapkan mau dilempar ke neraka. Dia mampu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan 10 keluarganya ini. Misalnya ibunya atau bapaknya, dia punya banyak dosa, dosanya lebih banyak. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang seperti itu. Tapi ini misalnya bapaknya atau ibunya dosanya lebih berat dibanding amalannya, pahalanya. Kan nanti di akhirat kan ditimbang. Amalan dan dosa itu ditimbang, pahala dan dosa ditimbang. Kalau pahala lebih berat, maka dia beruntung masuk ke dalam surga. Tapi kalau dosanya lebih berat, maka dia pasti celaka, masuk neraka. Disinilah manfaatnya, keutamaan yang akan diberikan kepada para penghafal Al-Quran. Ada bapaknya, ada ibunya yang dalam keadaan seperti ini, atau ada pamannya, ada kakaknya, atau ada orang yang dia cintai dari keluarganya, kondisinya lebih berat dosanya, maka ketika dia ingin dilemparkan ke neraka, dia bisa mengatakan, ya Allah, itu keluargaku, selamatkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan, karena kemuliaan orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Ini ya. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Sirah Nabawiyah, dan kita sudah sampai pada pembahasan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang berlalu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian-ujian yang teramat besar. Setelah ibundanya Nabi SAW meninggal dunia, 2 tahun kemudian meninggal juga kakeknya yang tercinta yang selalu menyayanginya. Maka setelah kakeknya meninggal, dirawatlah oleh Nabi SAW oleh pamannya Abu Thalib. Dan pamannya ini merupakan orang yang hartanya tidak banyak, hartanya sedikit. Jadi Nabi SAW hidup dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana, sehingga hal ini membuat Nabi SAW bisa merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya. Dan ini merupakan pendidikan yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan. Suatu waktu Abu Thalib bermaksud untuk pergi berdagang ke negeri Syam dengan kafilah dagang Quraisy. Sementara umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu
barulah berusia 12 tahun. Jadi usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru 12 tahun ketika pamannya ingin melakukan ekspedisi dagang ke negeri Syam. 12 tahun kayak kita, 12 sih berapa? 13, 12. Ya mungkin baru seperti kita besarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasa sangat berat, sedih berpisah dengan pamannya itu, karena sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berpisah dengan pamannya sejak meninggalnya kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga timbullah pada diri Abu Talib perasaan ibah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun kasihan terhadap Nabi. Dia pun iba terhadap Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berpisah dengan pamannya. Maka Abu Talib pun mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut serta dalam perdagangan tersebut, dalam perjalanan dagang tersebut. Maka ketika kafilah dagang Abu Talib ini tiba di dekat kota Basrah di pinggiran negeri Syam, mereka pun dihampiri oleh salah satu pembesar pendeta Nasrani. Mereka didatangi oleh pendeta Nasrani. Maka pendeta ini adalah Bahira Ar-Rahib. Namanya adalah Bahira Ar-Rahib. Ia berjalan menyelusup di antara kafilah dagang tersebut hingga menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambil memegang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, anak ini adalah pemimpin alam semesta. Coba lihat, seorang pendeta yang sebelumnya tidak pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia langsung mendatangi Nabi, menyusup dan mendatangi Nabi, kemudian dia langsung tetapkan bahwa anak ini adalah pemimpin alam semesta. Betapa yakinnya pendeta ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pemimpin alam semesta. Apa yang membuat dia yakin kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah pemimpin alam semesta? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barulah berusia 12 tahun. Nabi ketika itu belum diangkat menjadi nabi, apalagi menjadi rasul. Belum diangkat sebagai nabi. Namun sudah diketahui oleh pendeta Nasrani bahwa itulah yang akan menjadi pemimpin alam semesta nanti. Itulah seorang nabi penutup. Dia sudah dapat mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti akan menjadi seorang pemimpin alam. Kemudian beliau berkata, pendeta ini berkata, ia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka orang-orang pun heran dan bertanya. Orang-orang yang berada bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun heran dan bertanya, dari mana engkau mengetahui hal tersebut, wahai Bahira? Maka Bahira pun menjawab, sebenarnya ketika kalian mendaki bukit, tidaklah tersisa bebatuan maupun pepohonan kecuali mereka itu sujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui bukit, apapun yang Nabi lakui, baik pepohonan ataupun bebatuan, setelah Nabi melaluinya, pohon-pohon dan batu-batu ini sujud. Sujud. Pendeta ini dapat mengetahuinya. Kemudian kata pendeta, mereka itu tidak akan sujud kecuali kepada para nabi. Jadi pohon dan batu itu tidak akan sujud kecuali kepada para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan tidaklah mereka sujud melainkan kepada seorang nabi. Sungguh aku mengetahuinya dari tanda cap kenabian yang berada di bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Jadi ada cap, ada tanda
Kalau kita lihat misalnya kalau kita mungkin ada tanda lahir ya, tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ada tanda kenabiannya, ada tanda kenabiannya. Dan kami menjumpai keterangan itu di dalam kitab-kitab kami. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu sudah sangat mengetahui tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang akan lahirnya, tentang di mana dia lahir, tentang di mana dia akan berhijrah. Nah, mereka itu sangat mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka itu lebih mengetahui tentang Nabi dibanding pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri, karena sudah ada dalam kitabnya. Dalam kitab suci mereka ada, dalam Taurat ada, dalam Injil ada, dijelaskan bahwa akan datang nanti penyelamat, akan datang nanti seorang nabi yang akan menjelaskan, menyempurnakan risalah ini. Akan datang nanti seorang nabi penutup. Mereka sudah tahu itu karena mereka sudah pelajari di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kabar tentang akan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sejak dahulu sudah diketahui oleh umat-umat terdahulu. Mereka sudah disampaikan oleh para nabi-nabi mereka. Nabi Musa sudah menyampaikan kepada umat Yahudi. Nabi Isa sudah menyampaikan kepada umat Nasrani bahwa akan datang nanti nabi penutup, maka ikuti nabi itu kalau kalian mau selamat. Akan tetapi kenapa mereka tidak mau mengikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara mereka sudah mengetahui bahwa betul-betul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi penutup? Dikarenakan mereka itu adalah orang-orang yang bersombong. Mereka terlalu tamak dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia, sehingga kebenaran yang sudah mereka ketahui, mereka tidak mampu membenarkannya. Hati mereka membenarkan kebenaran itu, namun yang mereka amalkan adalah kebalikan dari kebenaran itu. Mereka mengingkari kebenaran apa yang mereka yakini, padahal mereka sudah mengetahui. Kemudian Bahira Ar-Rahib menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati kabilah yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjamu kafilah dagang tersebut dan meminta kepada Abu Thalib untuk mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dan tidak membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Syam. Kenapa? Karena di Syam itu banyak di sana Yahudi dan Nasrani. Bahira khawatir kalau sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam, di sana dia akan diganggu, disakiti, bahkan mungkin akan ada yang ingin membunuhnya. Dikarenakan mereka tidak menginginkan Nabi itu lahir dari kaum bangsa orang Mekah. Mereka menginginkan seorang Nabi itu lahir dari kaum mereka. Jadi Nabi Bahira menyarankan, memberi saran kepada Abu Thalib pamannya Nabi untuk membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekah dan jangan dibawa Nabi ke negeri Syam karena dikhawatirkan Nabi akan disakiti di sana, Nabi akan dizalimi, Nabi akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebelumnya mereka sudah tahu akan terlahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sudah tahu tanda-tandanya. Kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah beranjak remaja, usianya sudah masuk kepada usia remaja, sekitar usia 20 tahunan, mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam tempuh peperangan. Perang yang pertama yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti adalah perang Al-Fijar. Mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam tempuh medan peperangan, dan ini adalah peperangan yang pertama yang Nabi ikuti. Namanya adalah perang Al-Fijar. Dimulai di bulan Syawal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 20 tahun, maka terjadilah peperangan di pasar Ukaz.
antara kabilah-kabilah Quraisy dan Kinana. Peperangan berkecamuk, seru, dan berguguranlah pasukan di kedua belah pihak. Kemudian setelah itu mereka pun berdamai dengan menghitung korban di kedua belah pihak. Maka pihak manapun yang dijumpai korban lebih banyak bahkan mengambil tebusan atas kabilah atas kelebihan jumlah korban. Peperangan pun usai, mereka berusaha membuang rasa permusuhan dan kebencian di antara mereka. Jadi ini peperangan yang pertama yang Nabi SAW ikuti, yaitu peperangan Al-Fijar. Dan Nabi SAW bertugas dalam perang ini untuk mengambilkan anak panah, anak pama untuk paman-pamannya. Tugasnya adalah untuk menyiapkan panah-panah paman-pamannya. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.